Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Alwiah dari Prodi D3 Kebidanan semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada embrio atau fetus. Embrio adalah struktur yang berasal dari pembuahan sel telur oleh sel sperma berupa zigot. Berawal dari fertilisasi, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur di dalam ovidum. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, saat itu juga gen laki-laki dan perempuan bersatu. Dalam sel telur kepala sperma membuka diri kemudian melebur menjadi zigot. Zigot pun membelah diri dari 2 menjadi 4, 8, 16, dan totalnya berjumlah 64 pasang. Fase-fase embriogenesis. Yang pertama zigot, morula, blastula, gastrula, neurula, dan organogenesis. Yang pertama yaitu zigot. Zigot adalah hasil pertemuan antar sel sperma dengan sel telur yang merupakan perkembangan sebelum embrio. Yang kedua yaitu morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Yang ketiga yaitu blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Dalam tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel sehingga kemudian terbentuk suatu rongga pada bagian tengah yang disebut blastosol. Yang ketiga yaitu gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh, embrio, serta rongga tubuh. Yang keempat yaitu neurula. Neurula ialah proses pembentukan bumbung neural yang merupakan bakal sistem saraf pusat. Embrio yang mengalami proses neuralasi disebut neurula. Organogenesis atau pembentukan organ. Embrio bergerak menuju dan melekat pada dinding rahim, maka akan terjadilah proses pembentukan organ yang disebut dengan fetus atau janin. Selanjutnya yaitu fase perkembangan janin. Pada janin berusia 1 bulan, terbentuknya otak, jantung, sumsum tulang belakang, plasenta, dan kantung korion atau selaput pelindung janin dari bahaya luar. Pada janin berusia 2 bulan, wajah bayi sudah mulai terbentuk dan berkembang. Telinga sudah mulai terlihat sebagai lipatan pada kepala bagian kanan dan kiri. Mulai tampak juga bakal tangan, kaki, dan jari-jari mungilnya. Selain itu, mulai terbentuk juga sistem saraf pusat atau otak, saraf tulang belakang, serta saluran pencernaan. Pada janin berusia 3 bulan, bagian tubuh janin mulai terbentuk sempurna.
mulai tumbuh kuku dan tangan, akan mulai bisa mengepal. Tapi belum terlihat sempurna jenis kelamin janin di usia 3 bulan ini, sehingga jika melakukan pemeriksaan USG kurang tepat di usia 3 bulan kehamilan, jika tujuannya hanya untuk mengetahui jenis kelamin janin. Janin berusia 4 bulan semakin lengkap menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, jari dapat dilihat dengan jelas. Sangat tepat untuk melakukan USG di usia 4 bulan kehamilan. Dapat mulai mendengar detak jantung janin akan semakin aktif dan sering bergerak seperti mengisap jarinya, menguap, dan mengubah ekspresi wajah dengan menggunakan bantuan alat khusus. Janin berusia 5 bulan. Gerakan janin akan semakin terasa kencang dan kepala janin sudah mulai tumbuh rambut halus, termasuk juga tangan dan kaki. Kulit janin mulai menutupi lapisan putih seluruhnya yang berfungsi untuk mencegah janin terkena secara langsung cairan ketuban saat persalinan nanti. Janin berusia 6 bulan. Mulai terbentuk keriput pada kulit janin. Pada bulan ini juga janin sudah dapat membuka dan menutup kelopak mata, dan sudah bisa mendengar suara-suara dari luar perut. Janin berusia 7 bulan. Mulai sudah bisa merespon suara-suara yang didengarnya dari luar perut, dan juga sudah merasakan adanya cahaya. Pertumbuhan janin akan semakin berkembang, tubuhnya semakin membesar. Janin berusia 8 bulan. Semakin banyak cadangan lemak dalam kulit janin, sehingga kulit janin tidak lagi terlihat keriput. Sudah mulai berfungsi juga pendengaran dan penglihatan janin dengan baik. Dan dengan sistem tubuh lainnya juga sudah dapat berfungsi kecuali paru-paru. Semakin sempurna otak janin sehingga akan sering menendang. Janin berusia 9 bulan. Perkembangan paru-paru sudah dapat berfungsi dengan baik, sehingga tubuhnya akan memutar dengan posisi kepala berada di bawah untuk menghadap jalannya lahir. Sehingga di bulan ini, ibu hamil harus siapkan mental dan fisik untuk menghadapi persalinan yang semakin dekat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan embrio atau fetus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.